Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas bagaimana melihat arah ekonomi tahun 2015. Mbak Destri, Mbak Eni, kita sekarang terhubung dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Suryo Bambang Sulisto. Kita ingin tahu seperti apa kondisi real di sektor dunia usaha. Selamat malam Mas Suryo Bambang Sulisto. Selamat malam Mas Tommy. Pak Suryo, saya ingin tahu seperti apa sebetulnya kondisi 2014 yang telah kita lalui dari kacamata teman-teman dunia usaha. Ya, sebenarnya kan kita relatif kalau dibandingkan negara lain ya masih tumbuh 5%, masih lumayan lah ya. Ya. Tapi kan menghadapi 2015 ini yang kita agak khawatir lah. Pertama, faktor eksternal juga tidak begitu menguntungkan. Internal ya kita kan tahu sekarang kebijakan moneter kan uang ketat ini. Jadi likuiditas mungkin akan sedikit terganggu. Ya gimana, bisnis kan susah kalau nggak ada likuiditas. Jadi ya kita harapkan ada satu perkembangan yang sangat positif, yaitu subsidi BBM sekarang sudah berkurang kan dengan dinaikkan sesuai dengan harapan BBM. teman-teman Kadin ya? Ya itu sudah lama kan selalu kita sangat kritis terhadap itu ya. Alhamdulillah itu sudah sekarang dengan juga tertolong lagi dengan harga minyak dunia juga agak menurun. Nah yang penting sekarang apa dipergunakan, dimanfaatkan untuk apa itu subsidi itu kan, yang penghematan dari subsidi itu. Kalau bicara sekarang arah 2015, bagaimana teman-teman dunia usaha melihatnya, Pak Suryo? Ya, kalau menurut hemat saya, ini kan sekarang bagaimana pemerintah bisa keluar dengan kebijakan-kebijakan yang cerdik lah, yang betul-betul bisa membantu menciptakan iklim yang lebih menarik, merangsang bagi dunia usaha gitu. Nah, kalau menurut hemat saya harus selektif ya pemerintah ini. Kalau ada sektor-sektor yang bisa banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah, misalnya bisa meningkatkan nilai ekspor, ya itu yang difokus, diberikan prioritas. Misalnya, kalau menurut hemat saya, seperti satu contoh aja lah, hilirisasi dari produk tambang ya. Kayak nikel misalnya, nikel. Itu kalau produk jadinya itu memberikan nilai tambah yang luar biasa dibandingkan kalau ekspor dalam bentuk mentah. Nah, kenapa Kak diberikan misalnya kemudahan di dalam akses pendanaan ke situ dengan misalnya apalagi diberikan bunga yang disubsidi misalnya untuk pembangunan smelter. Nah, hal-hal seperti ini nih yang saya pikir perlu dipikirkan oleh pemerintah. Halo? Ya. Pak Suryo, kalau kemudian terhadap pelemahan nilai rupiah, tadi Mbak Eni menyampaikan ini kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan substitusi impor atau bahkan kemudian mendorong ekspor. Bagaimana Pak Suryo melihatnya? Oh ya setuju, ya artinya kan harusnya kan ekspor kita lebih menarik ya. Tapi kan sekarang kalau tetap juga sulit untuk mendapatkan akses pendanaan ya. Sama aja kan. Nah disinilah perlu adanya pemikiran-pemikiran yang sedikit out of the box lah dari pemerintah. Pak Suryo, sekarang loan to deposit ratio kita sudah hampir 92%. Jadi ruang untuk memberikan kredit dari perbankan memang agak terbatas. Apa yang bisa dilakukan teman-teman dunia usaha untuk mencari dana di luar perbankan tanpa harus juga menambah beban bagi negara seperti sekarang ekspor kredit yang terlalu berlebihan? Ya, itu kan alternatifnya kan pendalaman dalam pasar modal ya. Gimana mempermudah orang untuk go public dan juga untuk mengeluarkan bond dan sebagainya. Tapi itu kan makan waktu juga gitu loh. Yeah. Nah, saya pikir jalan satu-satunya kebanyakan pengusaha kan akhirnya larinya cari pinjaman di luar negeri. Nah, itu kan juga sekarang jumlahnya sudah cukup mengkhawatirkan. Jadi menurut hemat saya harus ada keberanian sedikit ya, jangan terlalu paranoid terhadap kemungkinan inflasi yang mungkin takut tidak terkontrol gitu. Menurut hemat saya
pertumbuhan ini penting, Baik. apalagi kan desakan untuk para pencari lapangan kerja ini kayak gimana kalau bisnis tidak tumbuh, tidak berkembang, susah kan kita menciptakan lapangan kerja. Baik, Pak Suryo, saya ingin sekarang Mbak Eni untuk menanggapi. Jangan terlalu takut pada inflasi. Betul, itu juga yang selama ini kita kritisi Mas Homi. Gak bisa kita stability over the growth gitu kan, karena bagaimana kita akan stabil kalau tidak ada growth, itu kan menjadi persoalan. Maka memang betul kita setuju bahwa harus ada koordinasi, ini kan yang lemah, ini koordinasi antara fiskal dan moneter. Ini fiskalnya sudah mulai nginjak gas, tetapi justru moneternya semakin kencang menginjak remnya gitu kan. Nah ini itu yang membuat nggak jalan. Nah tadi melanjutkan Bu Destri, sebenarnya kan dengan kondisi global saat ini dan ke depan yang mungkin terjadi, ini sebenarnya kayak dua keping mata uang juga Mas Romi. Satu sisi memang menjadi tantangan yang luar biasa, tapi sebenarnya satu sisi juga ini menjadi challenge kita. Nah, challenge-nya diantaranya adalah terutama bagaimana kita fokus untuk penguatan ekonomi domestik. Seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Suryo ya. Jadi bagaimana pemerintah ini betul-betul fokus untuk mengoptimalkan potensi domestik kita, terutama untuk mengejar ketertinggalan sektor real. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, nanti kita bisa berpikir selanjutnya Pak Rahmat Gobel bisa melakukan berbagai macam kerjasama baik bilateral maupun juga multilateral, termasuk untuk meningkatkan daya saing untuk pasar-pasar non-tradisional. Nah, tetapi ini yang harus dibenahi dulu adalah apa yang bisa dijual gitu kan. Nah, tentu ini sangat tergantung kepada bagaimana desain daripada kebijakan pemerintah ini betul-betul untuk memberikan dorongan kepada sektor real. Terutama ini kan tadi memang permintaan untuk produk-produk ekspor kita yang primer pasti menurun dengan adanya pelemahan, masih terjadinya pelemahan ekonomi global. Tetapi justru ini menjadi ruang, katakanlah sebenarnya yang kita simulasikan kemarin itu adalah mengambil kesempatan dari bubble yang dihadapi Cina sekarang. Jadi memang ekspor kita ke Cina jadi menurun, tetapi justru kalau ekspor Cina dari Indonesia menurun, ini kan implikasinya juga produk-produk produksi dari Cina kan juga menurun. Nah, ini kan menjadi peluang kita untuk mengisi, memperkuat ekonomi dalam negeri tadi. Nanti saya ingin ke Mbak Desi untuk menanyakan tadi mengenai persoalan pendalaman pasar modal, pasar uang juga. Seperti apa kemudian kita melakukan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.